Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renangga Prastia dan rekan saya. Tubagus Habibie Permana. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang kurva dan komponen dari akselerasi atau kecepatan. Nah, karena ini presentasi untuk melanjutkan dari tugasnya Budar yang kemarin, kita bakal melanjutkan ke teorema A-nya aja langsung. Pada Tubagus Habibie dipersilahkan. Baik. Nah, teorema A, pertimbangkan sebuah kurva dengan persamaan vektor. Secara singkatnya, RT sama dengan fungsi F TI ditambah GTJ, yang berarti kurva tersebut memiliki persamaan parametrik dengan X sama dengan FT dan Y sama dengan GT. Maka hasilnya yaitu K atau kelengkungannya dengan singkat saja X aksen turunan pertama dikali Y aksen turunan kedua dikurang Y turunan pertama dikali X turunan kedua dibagi X turunan pertama pangkat 2 ditambah Y turunan pertama pangkat 2. Nah, dikali buka kurung pangkat 3 per 2 secara khusus jika kurva tersebut merupakan grafik Y sama dengan GX, maka nilainya adalah K sama dengan Y turunan kedua sama per 1 ditambah Y turunan pertama pangkat 2 tutup kurung buka kurung tutup kurung pangkat 3 per 2. Tanda prima yang pada di atas tersebut menunjukkan turunan terhadap T pada formula pertama dan turunan terhadap X pada formula kedua. Selanjutnya, nah, kita dapat menghitung K secara langsung dari rumus kelengkungan, yaitu satuan vektor tangen terhadap T per R terhadap T. Sebagai gantinya kita dapat memilih untuk menggunakan rumus K sama dengan dP per ds yang diturunkan sebelumnya. Kita dapat melihatnya pada gambar 8, dari mana kita dapat melihat bahwa tan pi atau tangan pi sama dengan dy per dx atau tan pi y turunan pertama per x turunan pertama. Aksen. Turunan dari tangan pi adalah secant kuadrat tangan dikali dp per dt. Maka turunan dari y aksen turunan pertama per x aksen turunan pertama adalah aturan konveksinen d per dt dikali y aksen per x aksen sama dengan x turunan pertama dikali y turunan kedua dikurang y turunan pertama dikali x turunan kedua dibagi buka kurung x aksen pertama tutup kurung pangkat 2, maka diperoleh hasil secant pangkat 2 pi per di per dt sama dengan seperti hasil yang tertera. Alasannya adalah karena secant pangkat 2 pi sama dengan 1 per tan pangkat 2 pi, dan karena tan pi sama dengan y aksen per x aksen, maka hasilnya adalah secant kuadrat pi sama dengan 1 ditambah y aksen per x aksen pangkat 2 sama dengan x aksen pangkat 2 ditambah y aksen pangkat 2 per x aksen pangkat 2, maka disubstitusikan menghasilkan dp per dt sama dengan seperti hasil yang tertera pada gambar. Selanjutnya, kita dapat menghitung K atau kelengkungannya secara langsung dari rumus tersebut. Karena K sama dengan dp per ds dan dengan aturan rantai, maka hasilnya dp per ds sama dengan dp per dt dikali dt per ds. Tapi karena ds per dt sama dengan akar akar x turunan pertama pangkat 2 ditambah y aksen pangkat 2, jadi dt per ds sama dengan 1 per akar x aksen pangkat 2 ditambah y aksen pangkat 2.
Maka hasilnya adalah dp per ds sama dengan x aksen dikali y aksen turunan kedua dikurangi y aksen dikali aksen turunan kedua per x aksen dikali pangkat 2 ditambah y aksen pangkat 2 dikali 1 per akar x aksen pangkat 2 ditambah y aksen pangkat 2, maka hasilnya terbukti sesuai dengan yang ada pada teorema A. Selanjutnya, nah di sini terdapat contoh soal yang kelima. Diketahui carilah kelengkungan kurvatur dari elips, yaitu x sama dengan 3 cos t untuk nilai x-nya dan y sama dengan 2 sin t. Pada titik yang bersesuaian dengan t sama yang nilai nolnya sama dengan 0 t sama dengan 0 dan t-nya sama dengan pi 2 t pada titik 3 0 dan 02, maka gambarlah elips tersebut lingkaran dengan serta kelengkungannya. Nah, diketahui nilai x-nya yaitu 3 cos t, maka kita harus melakukan 2 kali turunan. Pada turunan pertama, maka nilainya adalah min 3 sin t, dan x turunan keduanya adalah min 3 cos t. Untuk nilai y-nya, yaitu 2 sin t, turunan pertamanya 2 cos t, dan turunan keduanya min 2 sin t. Maka kita dapat memakai rumus sebelumnya. Pada slide sebelumnya, maka kita dapatkan hasil seperti yaitu min 3 sin t dikali min 2 sin t dikurang 2 cos t dikali min 3 cos t, maka menghasilkan 6 sin pangkat 2t ditambah 6 cos pangkat 2t. Kita uraikan, maka hasilnya adalah 6 buka kurung sin pangkat 2t ditambah cos 2t tutup kurung sama dengan 6. Hitung bagian penyebutnya. X aksen pangkat 2 ditambah Y aksen pangkat 2 sama dengan 3 cos T pangkat 2 ditambah min 2 sin T pangkat 2 sama dengan 9 sin T ditambah 4 cos pangkat 2 T, maka menghasilkan nilai tersebut. Next. T sama dengan 0 sama dengan sin 0 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1. Maka dari hasil rumus itu menghasilkan nilai yang berarti 3/4. Dan untuk T pi per 2 sin pi per 2 sama dengan 1 dan cos pi per 2 sama dengan 0. Dari hasil jalan tersebut menghasilkan 2/9. Next. Kita akan membahas contoh soal yang keenam. Diberikan fungsi y sama dengan ln cos x. Nah, kita diminta untuk mencari kelengkungan pada x sama dengan pi per 3. Maka nilainya adalah y sama dengan ln cos x. Y pada turunan pertama y aksen sama dengan min cos x per min sin x per cos x sama dengan min tan x. Dan turunan keduanya yaitu min secant kuadrat x. Kita gunakan rumus yang sebelumnya juga. Kemudian disubstitusikan karena ada min tan x, maka menghasilkan pergantian yaitu menjadi tan pangkat 2x. Nah, di bawahnya juga gunakan identitas seperti 1 ditambah tan pangkat 2x sama dengan secant kuadrat x. Setelah digunakan semua rumusnya, maka kita juga menghasilkan nilai kelengkungan yaitu atau nilai K cos pi per 3 sama dengan 1/2. Next-nya, komponen percepatan. Di sini juga terdapat komponen percepatan yang diantaranya 1 vektor tangan T atau disingkat T saja. Untuk
suatu kurva dengan posisi RT, maka kita dapat definisikan vektor tangan unit seperti T terhadap T sama dengan RT per mutlak RT. Vektor ini menyatakan arah gerak pada setiap titik kurva pada panjangnya selalu berlaku satu. Mendiferensiasikan memberikan bahwa perubahan arah T tangan tegak lurus terhadap T. Yang nomor kedua, vektor nomor utama atau kita singkat saja dengan NT. Perubahan arah gerak ditunjukkan oleh satuan tangan terhadap T karena satuan terhadap tangan tidak berukuran satu arah. Kita dapat normalkan NT sama dengan seperti tersebut. Vektor nomor menunjukkan ke arah membeloknya lintasan. Memecah kecepatan menjadi dua komponen. Kecepatan totalnya nilai A sama dengan R turunan kedua T. Artinya dapat dipisahkan ke dalam arah tangan. Artinya searah gerak dan arah normal menunjukkan ke pusat kelengkungan. Didefinisikan dengan A sama dengan AT, T dan AN terhadap N. Kemudian dilanjutkan oleh Rian. Baik, terima kasih kepada Habibi. Sekarang masih dilanjutkan membahas tentang komponen percepatan. Nih, untuk komponen tangensial dan normal. Ya, ada A, komponen tangensial AT. Komponen ini menyatakan bahwa perubahan kecepatan besaran V, AT itu diferensial atau d kuadrat S dibagi dt kuadrat, di mana S adalah jarak panjang lintasan. Jika AT itu lebih besar daripada 0, objek percepatan sepanjang arah gerak. Dan P, komponen norma AN. Komponen ini muncul karena perubahan arah. Hasilnya tuh kan AN sama dengan diferensial atau ds per dt kuadrat dikali K sama aja tuh kayak V kuadrat K. Nah, kalau di sini di mana tuh ds per dt tuh sama aja kayak V, makanya di sini langsung ke V kuadrat K, dan K itu kelengkungan kurva. Jika kurva semakin tajam atau besaran K, gaya atau rasa terdorong ke samping semakin besar. Nah, cara alternatif menghitung AN karena T dan N saling tegak lurus, ini panjang atau vektor panjang A kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AN kuadrat. Sehingga kita dapat modifikasi nih. Buat kita cari si AN-nya tuh sama dengan akar dari panjang vektor A kuadrat dikurang AC kuadrat. Ini berguna ketika ingin menghitung kelengkungan K. Vektor N dapat dihitung secara tidak langsung dari N sama dengan A dikurang AT terhadap T dibagi AN. Jadi next. Nah, ini ada eh, apa namanya pengaplikasiannya atau penggambarannya. Jadi menghitung komponen tangensial norma apa interpretasi fisik analogi mobil bergerak. Karena T dan N saling karena T dan N ini saling tegak lurus. Tadi yang dibilangin Habibie juga ngomong gitu ya. Jadi dia tegak lurus makanya sama dengan satu. Nah, jika mobil melaju lurus dan mempercepat, nah berarti ini kan AT-nya itu lebih besar daripada 0 dan A ini sama dengan 0. Jadi mobilnya bakal laju nih, meluncur dengan cepat, lurus. Nah, tapi andai hanya berasa terdorong ke belakang, tapi Anda hanya berasa terdorong ke belakang. Itu kalau misalnya AT-nya lebih besar daripada 0 dan AN sama dengan 0. Nah, jika mobil berbelok dengan kecepatan konstan, itu AT lebih besar daripada 0 dan AN itu lebih besar daripada 0. Nah, Anda bakal merasa terdorong ke samping. Jadi kayak belok lah. Nah, jika mobil berbelok sambil menambah kecepatan, AT itu lebih besar daripada 0 dan AN juga lebih besar daripada 0. Anda merasa terdorong ke belakang dan ke samping. Materinya ditunjukkan pada vektor berikut, yang ini di figur 10 atau gambar 10. Bisa di next aja. Oke, di sini bentuk vektor untuk komponen-komponen percepatan. Percepatan A dinyatakan menggunakan vektor satuan tangensial T dan normal N. Rumusnya tuh AN sama dengan AT ditambah ANN. Ini yang tadi disebutin di slide awal. Dengan hasil kali titik ruas atau dot product, ruas terhadap T didapatkan. Kalau T dot product A itu sama aja kayak T dikali ATT ditambah ANN. Jadi dia bakal di dot product, bakal jadi T dikali AT terhadap T ditambah T dikali AN terhadap N. Di mana tuh bakal menghasilkan AT dikali 1 ditambah AN dikali 0 sama dengan AT. Karena T adalah vektor satuan, lalu T dan N adalah ortogonal atau dia tegak lurus.
Maka AT sama dengan TA sama dengan R aksen dibagi panjang vektor R aksen dikali R double aksen. Sama dengan R aksen dikali R double aksen dibagi panjang vektor R aksen. Untuk mencari AN digunakan rumus sebelumnya dengan hasil kali silang ruas terhadap T menjadi T dikali A sama dengan T dikali ATT ditambah T dikali ANN sama dengan A AT0 ditambah ditambah AN dikali T dikali N sama dengan di sini ada AN dikali T dikali N kayak gitu. Di next. Nah, dengan mengambil magnitudo dari kedua ruas didapatkan kalau panjang vektor dari perkalian dot produk T dikali A itu berarti sama aja kayak panjang vektor AN dikali panjang vektor dari T cross N itu sama aja kayak AN dikali panjang vektor T dikali panjang vektor N dikali sin V per 2 dengan hasilnya jadi AN dikali satu dikali satu dikali satu atau sama aja kayak AN. Karena AN itu diferensiasi kuadrat dengan K itu lebih besar daripada nol, sehingga tanda mutlak tidak diperlukan oleh AN. Maka AN itu sama aja kayak panjang vektor T dot produk A sama dengan panjang vektor dari R aksen dibagi R aksen apa panjang vektor R aksen dikali R double aksen sama dengan panjang vektor R aksen dikali R double aksen dibagi panjang vektor R aksen. Maka dari sini dapat dicari rumus dari kelengkapan K. Jadi rumus K itu bakal AN dibagi diferensiasi kuadrat sama dengan yang tadi kita cari. Terus hasil akhirnya bakal panjang R aksen dikali R double aksen dibagi R double panjang vektor R aksen angka 3. Bisa di next. Nah, di sini ada eh, binormal, dia binormal P. Binormal P itu diketahui kurva C dan vektor singgung satuan T di P. Lalu ambil salah satu dari mereka. N sama dengan T aksen dibagi panjang vektor T aksen dan penyebutnya sebagai normal utama. Faktor B sama aja kayak T cross N disebut binormal. Vektor ini juga adalah vektor satuan dari vektor ini tegak lurus terhadap T ataupun N. Mungkin gambar itu bisa lihat tuh yang di bawah agak berantakan, tapi di situ menjelaskan kalau misalkan garis junjung satuan T itu di P. Oke, ke sebelahnya itu ada jika vektor singgung satuan T, normal utama N, dan binormal B mempunyai titik awal di P, maka terbentuk triple vektor satuan. Sistem sistem tangan kanan saling tegak lurus yang dikenal sebagai eh, ti- triher- trihedral di P, trihedral di P yang bergerak ini memainkan peranan kritis dalam materi yang disebut dengan geometri diferensial. Badan dari T dan N disebut dengan okulasi di P. Nah, di sini ada bentuk contohnya dalam bentuk eh, tiga dimensi ya, atau 3D. Ada triedar yang bergerak. Dari next. Nah, sekarang kita bisa masuk ke contoh 7 dari buku Parsel. Jadi di sini kata tujuh, carilah T, N, dan B dan komponen-komponen percepatan normal dan singgung untuk gerak melingkar seragam dengan RT sama dengan A cos omega TI ditambah A sin omega TJ. Di mana tuh T sama dengan R aksen dibagi panjang vektor R aksen sama dengan min apa min A omega sin omega TI ditambah A omega cos omega TJ dibagi panjang vektor min A omega sin omega TI ditambah A omega cos omega J. Nah, ini sama aja tuh kayak min sin omega TI ditambah cos omega TJ. Dan N itu T aksen dibagi T aksen vektor, di T aksen dibagi panjang T aksen panjang vektor T aksen sama dengan kayak min omega cos omega T I ditambah A omega sin omega TJ dibagi panjang vektor dari min A omega cos omega TI ditambah A omega sin omega T. Nah, ini tuh kalau dihitung dan dibagi hasilnya jadi min cos omega TI ditambah sin omega TJ. Nah, berarti ini kita bisa bikin cross product dari T sama N. Jadi kita bisa umpamaan kalau hasil cross product dari T dan N itu B.
Jadi kita bikin eh, apa namanya matriks ya, matriks cross product dengan IJK di atas, terus T dan N itu ada di bawahnya. Jadi hasilnya tuh eh, bakal AT sama dengan R aksen dikali R double aksen dibagi panjang vektor R aksen itu sama aja kayak min A omega sin omega TI ditambah A omega cos omega TJ dikali atau dot produk dari min A omega cos omega I ditambah A omega sin omega TJ dibagi A omega atau hasilnya bakal jadi nol. Nah, terus R aksen dikali R double aksen itu sama aja atau ini tuh di cross product ya. Itu hasilnya bakal A kuadrat omega kuadrat dikali K atau AN sama dengan R aksen dikali R double aksen dibagi panjang vektor R aksen itu sama aja kayak A kuadrat omega kuadrat dibagi A omega sama dengan A omega kuadrat. Nah, komponen percepatan singgung adalah nol karena benda bergerak pada laju seragam. Komponen percepatan normal sama dengan besaran vektor percepatan. Gambar tersebut dapat memberikan vektor T, N, dan B. Nah, bisa di next. Contoh selanjutnya, contoh 8 di sini. Contoh 8 di titik 1,1, sepertiga. Ini berarti 3D dia ya. Berarti tiga dimensi. Carilah TNB, AR, dan AN. Dan K untuk grafik kurva linear atau kurva linear RT sama dengan TI ditambah T kuadrat C ditambah sepertiga T pangkat 3K. Nah, kita kebetulan dikasih fungsi RT ini. Terus kita tahu ya kalau misalnya nyari percepatan nama yang lain tinggal diturunin aja. Turunan pertamanya jadi I ditambah 2TJ ditambah T kuadrat K. Terus turunan keduanya itu 2J ditambah 2TK. Nah, pada T sama dengan 1 memberikan titiknya itu 1,1, sepertiga. Didapatkan kalau R aksen yang tadi karakternya itu jadi I ditambah 2TJ ditambah T kuadrat K dan R double aksennya itu 2J ditambah 2TK atau yang tadi kita cari di atas. Nah, T itu sama dengan R aksen dibagi R double aksen sama dengan I ditambah 2TJ ditambah T kuadrat K dibagi akar 6. Nah, AT sama dengan R aksen dikali R double itu R aksen dikali R double aksen dibagi panjang R aksen sama dengan I dibagi akar 6. Nah, terus dikali oleh ini eh, cross product. Jadi IJK 121 sama 022 panjang cross product ini ya. Jadi cross product apa cross product dulu baru mencari panjangnya. Terus itu sama aja kayak 1 per akar 6 dikali panjang vektor 2i ditambah 2j ditambah 2k atau hasilnya sama dengan akar 2. Nah, kita ada dapet si T gitu kan. Terus yang N juga. Jadi kita bisa langsung cross product kayak yang sebelumnya. Nanti hasilnya bakal 1 per akar 3i ditambah 1 per akar 3j ditambah 1 per 3 akar 1 per akar 3K. Nah, jadi K-nya tuh bisa kita cari R aksen dikali R double aksen dibagi R panjang R aksen pangkat 3 sama aja kayak KN per R aksen panjang vektor R aksen pangkat 2 atau sama dengan akar 2 per akar 6. Nah, kayak gitu teman-teman. Oh, beratnya udah habis nih. Mungkin segitu saja presentasi kita hari ini. Semoga presentasinya bisa didengar dengan jelas dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dapat bermanfaat terutama bagi Sekian dari kami. Wassalamualaikum.